Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, berbagai informasi menarik dan teraktual akan segera kami hadirkan untuk Anda dalam Kabar Siang. Bersama saya, Nona Lestari, inilah Kabar Siang selengkapnya. Saudara, Bupati Siak Dr. Andes Haji Alfendri MSI meninjau pelaksanaan rapid test para petugas kelompok penyelenggaraan pemungutan suara atau KPPS dan petugas ketertiban TPS di Puskesmas Kecamatan Tualang. Usai mengikuti rapat koordinasi pemerintah daerah Kabupaten Siak, Bupati Siak Alfendri meninjau pelaksanaan rapid test bagi para petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS dan petugas ketertiban TPS di Puskesmas Kecamatan Tualang. Menurut Bupati Siak, pelaksanaan rapid test para petugas KPPS dan PPS ini guna mengantisipasi pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember di Kabupaten Siak menjadi klaster baru COVID-19, sehingga para petugas bebas dari COVID-19. Jika dari hasil rapid test dinyatakan reaktif, maka akan dilakukan swab. Dan dari hasil swab tersebut dinyatakan positif, maka petugas KPPS dan TPS untuk segera diganti. Sampai kemarin itu ada yang sudah di rapid test KPPS, kan semua KPPS harus di rapid test. Ada yang reaktif, yang reaktif ini belum melakukan uji swab, ya kan? Nah, di dua kecamatan yaitu Perawang dengan Minas. Nah, Perawang mungkin karena banyak, ya, termasuk Minas. Ini apa mungkin langkah-langkah yang harus diambil hari ini. Yang jelas tentunya kecamatan lain tak ada masalah. Kemarin kan rapid test 26 langsung diambil sampel untuk uji swab, ya kan, sudah swab. Ya, ada yang positif itu kan langsung diganti. Nah, di kecamatan lain diganti. Nah, diganti yang baru sesuai dengan mekanisme peraturan perundang yang berlaku. Nah, yang di sini tentunya hari ini kita dah minta supaya dilakukan uji swab di rumah sakit TPD di Perawang. Nah, ini sudah ada tadi yang mungkin 16 sampel dari Puskesmas Perawang. Tadi kami sudah ngecek juga di Puskesmas Tualang ada 5 yang mau dikirim sini. Yang kita cek sekarang ke rumah sakit nih, bahwa rumah sakit harus melakukan uji swab dengan baik, ya, dengan baik. Nah, dan tentu kalau nanti ini ada yang positif, ya kan, nah tentu ini akan dilihat. Sebetulnya kalau H-2, berarti H-2 hari ini terakhir sampai jam 12.00 itu masih bisa diganti dengan SK PPS, tapi mungkin ditempatkan di tugas di KPS itu tidak terlalu teknis lah, seperti memberi tinta atau juga menerima pendaftaran, ya. Nah, tapi kalau udah lewat malam ini, ya ada lebih daripada 2 nanti yang positif di TPS, berarti ini kan bisa diambil dari KPPS tetangga atau sekitarnya. Pilkada Kabupaten Siak tahun ini akan melibatkan 10.000 petugas, mulai dari KPU, Panwaslu, TNI, Polri, pihak kecamatan hingga panitia pemilihan di kampung. Dan pelaksanaannya harus sesuai dengan protokol kesehatan. Seluruh petugas wajib memakai alat pelindung diri atau APD. Diharapkan seluruh petugas yang terlibat agar dapat menjaga dan mengawasi jalannya Pilkada Kabupaten Siak sehingga berjalan aman dan lancar. Dari Kecamatan Tualang, Tim Liputan mengabarkan. Saudara, jelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak, KPU Kabupaten Siak telah mendistribusikan logistik pemilu dan logistik alat pelindung diri di berbagai TPS se-Kabupaten Siak. Berikut kita simak liputannya. Jelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak, berbagai logistik didistribusikan di berbagai tempat pemilihan suara se-Kabupaten Siak. Dikawal dan dipantau oleh pihak aparat kepolisian, logistik yang didistribusikan diantaranya kotak suara, surat suara, tinta, dan alat tulis. Selain distribusi logistik pemilu,
Logistik alat pelindung diri juga telah didistribusikan di berbagai TPS yang tersebar di Kabupaten Siak. Sementara itu, Saudara, menurut Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik KPU Kabupaten Siak mengatakan, logistik pemilu dan logistik APD telah selesai didistribusikan pada hari ini di berbagai kecamatan, termasuk di 3 kecamatan seperti Kandis, Sungai Apit, Minas, serta daerah yang jauh dari perkotaan. Untuk KPU persiapannya insya Allah sudah matang ya Bu ya Pak. Jadi kita ini kan udah persiapan sebelum hari H ini kan udah 2 bulan yang lalu. Alhamdulillah barang-barang logistik yang disiapkan oleh KPRI, KP Provinsi, baik itu logistik pemilu atau logistik APD udah sampai di KPU Kabupaten Siak dan sudah kita distribusikan di tanggal 2 sampai tanggal 4 itu kita distribusi logistik APD. Setelah itu kita di tanggal 5, 6, 7 kita distribusi logistik pemilu dan alhamdulillah hari ini terakhir di tanggal 7 Desember 2020 di mana hari pertama tanggal 5 Desember kemarin kita ada distribusi di 3 kecamatan yang menurut skala prioritas kita itu daerah yang satu misalnya di daerah Sungai Apit dikarenakan moda transportasinya ada laut jadi ada penyewaan speedboat maka harus di skala prioritaskan. Dan di Kandis karena jauh dan di Perawang karena TPS-nya itu banyak 215. Jadi kami harus mengurai dulu logistik agar tempat yang ada bisa kami lakukan pengepakan di kecamatan berikutnya. Di hari kedua itu kita ada 6 kecamatan di tanggal 6 Desember 2020 ada 6 kecamatan. Yang pertama itu kita distribusi daerah Minas, Sungai Mandau, Kerinci Kanan, Lubuk Dalam, Koto Gasip, dan Dayun. Alhamdulillah sudah selesai semua di sore hari. Dan dua hari tersebut kita sudah melaksanakan sekitar 600 kotak suara sudah kita distribusikan beserta kelengkapan logistik APD. Tinggal hari terakhir ini kita palingan di daerah kecamatan yang terdekat seperti Siak, Mempura, Bungaraya, Sabau dan Pusako. Dan ini sudah kita lihat logistiknya sudah masuk kendaraan, Koldisel sudah semuanya masing-masing kecamatan. Jadi insya Allah kita hari ini udah terselesaikan semua distribusi logistik. Untuk surat suara alhamdulillah dengan target yang telah ditetapkan sudah sampai di awal mungkin di tanggal 15 November, pertengahan November lebih tepatnya, kemudian dilakukan pelipatan dan sortir, nggak ada juga permasalahan, ada juga kekurangan palingan untuk pemenuhannya dan barang sudah diambil juga oleh KPU-nya dan sudah dilipat dan juga kita pengepakan dan kita distribusikan juga. Insya Allah untuk surat suara tidak ada kekurangan atau apapun. Ditambahkan oleh Kepala Subbagian Keuangan dan Logistik Kabupaten Siak, surat suara sejauh ini tidak ada permasalahan dan sudah dilakukan penyortiran serta selesai didistribusikan. Sedangkan jumlah TPS di Kabupaten Siak sebanyak 944 TPS dengan total surat suara disalurkan sebanyak 274.645 lembar dan 2.000 lembar surat suara PSU atau surat suara pemungutan ulang dan total kardus kotak suara yang didistribusikan sebanyak 959 kotak. Tim Liputan Siak Televisi dan RPK Siak mengabarkan. Saudara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak menyiapkan mekanisme protokol kesehatan di tempat pemungutan suara. Masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker saat ke TPS. Hal ini yang disampaikan oleh Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik KPU Kabupaten Siak, Efri Bobby Raffles. Yang jelas mekanisme pencoblosan kita memang mengikuti kesehatan itu istilahnya protokol kesehatan. Kita udah nyiapin logistik APD-nya seluruhannya udah kita siapkan dari masker untuk KPPS udah kelengkapan APD-nya udah full gitu. Jadi pemilih pun apabila tidak membawa masker juga dikasih sama masker oleh petugas KPPS-nya nanti. Ya untuk inilah Bu istilah untuk mengurangi dampak virus ini kan. Ya, berarti pemilih di aman berarti kan? Pemilih aman karena pagi itu nanti petugas KPPS melakukan penyemprot disinfektan, nanti juga full protokol lah istilahnya bagaimana istilah APD mereka, masker petugasnya, face shield-nya, nanti sarung tangan lateknya keseluruhannya nanti sebelum masuk ke TPS juga ada bakalan cek suhu pakai termogan. Jadi nanti juga kita siapkan juga fasilitas cuci tangannya, sabunnya, hand sanitizer,
nanti pun pemilih dapat sarung tangan plastik, jadi tidak ada ketukar atau seperti apa menyentuh apapun lah Bu, karena proteknya sarung tangan plastik kedua tangan, jadi memang untuk paku coblos, setelah itu tinta pun dipakai tetes gitu, jadi istilahnya juga mengurangi kontak fisik lah jadi kan. Bagi pemilih yang tidak memiliki kartu pemilih seperti apa? Kalau tidak memilih kartu pemilih itu kita belum tahu juga seperti apa, karena kalau saya kan fokusnya kan ke logistik. Kalau yang lainnya misalnya setahu kita juga kalau misalnya untuk tidak mempunyai tidak terdaftar gitu, ada nanti apabila dia punya KTP Kabupaten Siak, mereka dapat memilih dengan pemilih tambahan dengan menunjukkan KTP gitu. Terakhir nih Pak, harapan Bapak terkait dengan pilkada pada tahun ini yang di masa pandemi. Harapan kita mungkin Bu, ya kita pengen berjalan sukses saja, pengen yang berjalan sukses, pelaksanaan pilkada aman, tidak jadi klaster baru aja. Terima kasih. Sementara itu, Saudara, Bupati Siak Dr. Andes Haji Alfendri MSI mengikuti rapat koordinasi bersama Mendagri Tito Karnavian membahas tentang kesiapan daerah dalam pelaksanaan pilkada serentak serta upaya pencegahan penyebaran COVID-19 pada masa pilkada tahun 2020 secara virtual. Rapat yang digelar dari Gedung Sasana Bakti Praja Kementerian Dalam Negeri dan dipimpin langsung oleh Mendagri Tito Karnavian ini diikuti oleh Bupati Siak, Sekda Siak, serta Forkompimda Kabupaten Siak, OPD terkait dan juga utusan Satgas COVID-19 Kabupaten Siak dari ruang live room Bandar Siak Kantor Bupati Siak. Rakor ini juga diikuti oleh Gubernur, Wali Kota, dan Bupati serta Forkompimda se-Indonesia yang daerahnya mengikuti pelaksanaan pemilu kada serentak tahun 2020. Adapun tujuan dari digalakkan rakor ini membahas tentang pelaksanaan pilkada di tengah masa pandemi COVID-19. Hal ini mengingat pelaksanaan pilkada serentak hanya tinggal menghitung jam menuju tanggal 9 Desember. Untuk itu perlu adanya langkah antisipasi akan kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan, serta termasuk mencegah klaster baru penyebaran COVID-19 di masa pemilu kada. Bentuk-bentuk pelanggaran yang ada, mulai dari yang ringan, teguran, sampai ke pembubaran, bahkan ada yang bergulir ke proses pidana. Kami kira selama 71 hari dari sudut pandang Kemendagri, karena kami melakukan monitor harian, mingguan, dan bulanan, kita juga melakukan rakor secara mingguan dan kemudian secara bulanan yang dipimpin oleh Bapak Menko Polhukam dengan semua stakeholder tingkat pusat dan daerah. Kemudian monitor harian juga terus-menerus dilakukan dari Kemendagri, dari Satgas Covid, kemudian KPU, Bawaslu, TNI, Polri, Kejaksaan, BIN, semua melakukan monitoring dan kita melakukan sharing informasi sehingga setiap ada pelanggaran hari itu cepat dilakukan juga tindakan. Sementara itu, Ketua Bawaslu Republik Indonesia Arhan mengatakan pelaksanaan protokol COVID-19 yang ketat juga telah dimulai dari petugas KPPS hingga kepada pemilih yang harus memenuhi standar kesehatan COVID-19 di saat menggunakan hak suaranya pada tanggal 9 Desember 2020. Bapak Ibu yang hormati, ada beberapa hal yang dapat kami sampaikan secara singkat. Pertama, bahwa Bawaslu sendiri sampai saat ini terus untuk mengkonsolidasikan seluruh jajaran pengawas pemilu kami, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, pengawas desa pulang, dan pengawas TPS. Dapat kami pastikan bahwa besok di pengawas TPS, masing-masing TPS ada pengawas TPS dan jumlah sesuai dengan jumlah dari TPS. Dan tentu bahwa 3 hari yang sedang berjalan kemarin setelah masa kampanye selesai, 3 hari masa tenang, merupakan salah satu fase krusial di mana biasanya seluruh energi peserta pilkada digunakan demi memenangkan kontestasi politik lokal.
setiap pergerakan dan jurus-jurus pamungkas peserta pilkada pada masa tenang yang mestinya harus tenang, namun cenderung ada beberapa potensi pelanggaran dan menjadi salah satu fokus pengawasan dari Bawaslu. Karenanya pada tanggal 5 Desember, Bawaslu secara serentak secara nasional telah menggelar apel siaga dalam rangka patroli pengawasan guna meningkatkan intensitas pengawasan baik oleh jajaran pengawas maupun melalui pengawasan partisipatif oleh masyarakat. Serta tetap menjaga netralitas dari seluruh petugas KPPS yang merupakan ujung tombak pelaksanaan pemilu kada yang bersih, jauh dari politik uang. Tim Liputan mengabarkan. Jadilah yang pertama mendapatkan berita yang berimbang, tidak memihak dan aktual. Pemirsa, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sabaau, Siak Yusuf Delvi ketika ditemui menjelaskan, santunan yang diserahkan Pondok Pesantren se-Kabupaten Siak bersama Bupati serangkaian peristiwa terkini dan informasi daerah disampaikan secara lugas dan terpercaya. Jangan lewatkan kumpulan informasi dan berita dalam lintas privasi. Siak TV, bijakan detik. Enci-enci dan puan-puan nak nonton Siak TV di handphone? Nak tahu caranya macam mana? Buka aplikasi Play Store, ketik Kugo di kolom pencarian. Pilih aplikasi Kugo, tekan tombol install. Dah tuh tunggu sampai instalasinya selesai. Dan buka aplikasi Kugo, pilih menu nonton gratis. Dah tuh pilih menu Siak TV. Siaran Siak TV dapat ditonton dimanapun berada. Perkenalkan, ini Damar. Untuk menghadapi virus COVID-19, Damar selalu keluar rumah menggunakan masker. Eits, Damar, pakai masker. Virus COVID-19 merupakan musuh bersama yang patut kita cegah. Dan Damar telah menyadari akan hal itu, sehingga dalam melakukan kegiatannya sehari-hari, Damar selalu menerapkan protokol kesehatan yang berlaku untuk menghadapi normal baru atau yang biasa kita sebut dengan new normal. Selain menggunakan masker, Damar juga tidak lupa cuci tangan sebelum memasuki ruangan. Ketika memasuki ruangan, Damar membuka pintu dengan eits, tidak boleh. Tapi bukalah pintu dengan menyikunya. Ya, benar. Bersalaman ketika bertemu teman. Oh. Hindari untuk bersalaman dengan teman. Dan jangan lupa untuk melakukan social distancing. Damar sudah siap dalam menghadapi new normal. Bagaimana dengan kamu? Jagalah kesehatan diri Anda sendiri dan juga keluarga Anda dengan menerapkan protokol kesehatan, oke? Siapa bilang nonton Siak TV di luar Kabupaten Siak hanya bisa disaksikan lewat streaming?
Sekarang tayangan Siak TV dapat disaksikan di seluruh Indonesia. Tonton Siak TV melalui Nin Media TV Rakyat Indonesia di pointing parabola Anda ke satelit Cinasat 11. Siak TV, bijakan negeri. Bu, Ya Pak, tolong belikan beras merek ini apa Bu? jangan merek ini lah Pak. Ini kan yang beras mengandung plastik itu loh Pak. Wah, vaksin ini mengandung bahan tidak halal. Viral kan ini. Apa benar Ustadz tidak boleh ikut kampanye? Salah satu capres melakukan kampanye hitam. Masa iya? Stop berita hoax. Ingat, jadilah masyarakat yang cerdas. Dalami beritanya, cari sumber dan saring beritanya. Jangan disebar dulu. Itu sama juga kita memberikan informasi yang salah alias hoax. Ingat, undang-undang tentang ITE. Jadilah masyarakat yang cerdas. Tolak berita hoax. Perkenalkan, ini Damar. Untuk menghadapi virus COVID-19, Damar selalu keluar rumah menggunakan masker. Eits, Damar, pakai masker. Virus COVID-19 merupakan musuh bersama yang patut kita cegah. Dan Damar telah menyadari akan hal itu, sehingga dalam melakukan kegiatannya sehari-hari, Damar selalu menerapkan protokol kesehatan yang berlaku untuk menghadapi normal baru atau yang biasa kita sebut dengan new normal. Selain menggunakan masker, Damar juga tidak lupa cuci tangan sebelum memasuki ruangan. Ketika memasuki ruangan, Damar membuka pintu dengan "Eits, tidak boleh." Tapi bukalah pintu dengan menyikunya. Ya, benar. Bersalaman ketika bertemu teman. Oh. Hindari untuk bersalaman dengan teman. Dan jangan lupa untuk melakukan social distancing. Damar sudah siap dalam menghadapi new normal. Bagaimana dengan kamu? Jagalah kesehatan diri Anda sendiri dan juga keluarga Anda dengan menerapkan protokol kesehatan, oke? Dalam rangka pandemi kasus COVID-19, pemerintah Kabupaten Siak menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Siak agar tetap tenang, jangan resah, dan tidak menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, yakni dengan melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, serta minum air putih. Melakukan aktivitas fisik dan olahraga secara rutin. Kurangi aktivitas di luar. Segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan bila mengalami gejala demam. Untuk pertolongan emergensi, hubungi call center 112.
Saudara, terkait pelaksanaan Pilkada serentak di Provinsi Riau tahun 2020 ini, Forkompimda Riau menggelar rapat koordinasi bersama Forkompimda Kabupaten Kota secara terpadu, mengingat waktu pencoblosan tinggal 2 hari lagi. Rapat koordinasi mengenai pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 dengan aman, tertib, dan sehat tanpa adanya money politik diikuti oleh Forkompimda dari 9 kabupaten kota seprovinsi Riau. Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Riau Edi Natar Nasution yang berlangsung secara virtual. Wakil Gubernur Riau Edi Natar Nasution menjelaskan bahwa dalam rapat tersebut akan mendengarkan secara langsung laporan kesiapan secara keseluruhan untuk mengecek kesiapan akhir pada Pilkada serentak tahun ini. Laporan yang diawali oleh Ketua KPU Provinsi Riau terhadap kesiapan keseluruhan serta dilanjutkan dengan laporan dari Kabupaten Kota terhadap kesiapan menyambut Pilkada serentak pada tanggal 9 Desember tahun 2020 ini. Insya Allah kita akan melaksanakan pencoblosan di seluruh wilayah Provinsi Riau, terutama di 9 kabupaten kota yang memang akan nanti melaksanakan Pilkada. Kami juga sudah berencana, sekarang perencanaan sedang disusun, kemungkinan besar nanti akan ada 2 kabupaten yang secara langsung akan dilakukan peninjauan oleh Wakil Gubernur beserta rekan-rekan Forkopimda. Walaupun ada juga di beberapa kabupaten lain yang mungkin di bawah pimpinan Pak Sekda maupun asisten yang lain. Namun demikian, nanti tempatnya di mana, staf akan melakukan komunikasi, koordinasi dengan Bapak Ibu sekalian, kabupaten mana nanti yang menjadi tempat kunjungan kita, sehingga nanti pada pelaksanaannya kita bisa melaksanakan pemantauan ini dengan baik, dan pada akhirnya apa yang menjadi keinginan kita semua, pelaksanaan Pilkada khusus daerah Provinsi Riau ini bisa berjalan dengan aman, lancar, dan semuanya terkendali. Wakil Gubernur Riau Edi Natar Nasution juga mengatakan bahwa pada hari pencoblosan ia akan meninjau secara langsung di 2 kabupaten kota di Provinsi Riau. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Arfan Usman juga berkesempatan untuk melaporkan tentang kesiapan menyambut Pilkada serentak di Kabupaten Siak kepada Wakil Gubernur Riau, bahwa untuk pendistribusian logistik pada Senin ini sudah terrealisasikan ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Siak. Walaupun ada para petugas di Kecamatan Tualang setelah dirapid tes ternyata reaktif sebanyak 67 orang dan akan diswab apabila ada petugas yang positif COVID-19, maka akan diganti dengan petugas yang baru. Melaporkan Pak bahwa sama dengan kabupaten-kabupaten lain yang terdahulu, sebenarnya untuk pendistribusian logistik kami sudah selesai hari ini Pak. Namun tidak ada halangan atau rintangan di dalam permasalahan ini. Cuma ada satu permasalahan di Kecamatan Tualang. Ini hasil rapid test untuk petugas KPPS kita reaktif sebanyak 67 orang dan dilanjutkan dengan swab pada hari ini, hasilnya akan keluar. Nanti berdasarkan hasil swab tersebut apakah perlu kita ganti atau kita tukar dengan yang baru Pak, nanti keputusannya berdasarkan hasil swab hari ini. Tim Liputan mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara Bupati Siak Dr. Andes Haji Alfedri MSI pimpin rapat sinkronisasi penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Siak bersama organisasi perangkat daerah. Rapat sinkronisasi penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Siak bersama organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak dipimpin Bupati Siak Alfedri dan berlangsung di ruang rapat Raja Indra Pahlawan kantor Bupati Siak. Rapat ini membahas persiapan pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember dan perayaan Natal dan Tahun Baru 2021.
terkait perayaan Natal dan Tahun Baru 2021. Bupati Siak meminta para camat untuk tetap berada di kecamatan masing-masing guna memantau dan mengendalikan situasi dalam memberikan kenyamanan bagi umat Kristiani dalam menjalankan perayaan Natal, termasuk juga perayaan Tahun Baru. Di samping itu, untuk memantau pengawasan arus transportasi, beliau juga meminta pihak Dinas Perhubungan bersama pihak kepolisian untuk menyusun personel di posko-posko pengamanan. Ini kami juga mengingatkan bahwa di akhir tahun ini dalam rangka perayaan Natal dan Tahun Baru, terutama pimpinan OPD dan seluruh camat, khusus camat, tidak meninggalkan tempat untuk memantau dan mengendalikan situasi di dalam, terutama memberikan kenyamanan bagi saudara kita yang beragama Kristiani untuk melakukan ibadah, termasuk juga perayaan Tahun Baru 2021. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Siak dalam arahannya menekankan pengamanan dalam perayaan Natal dan Tahun Baru. Berhati-hati dan tetap kita semua tetap waspada berkaitan dengan hal-hal dalam penyelenggaraan ini. Ada hal-hal yang tidak kita inginkan, sehingga pelaksanaan pilkada ini benar-benar fair dan sesuai dengan apa yang kita harap secara bersama. Mungkin dalam hal ini kita sudah banyak mendengar ya berbagai macam isu-isu di lapangan, ya apakah benar atau tidak, mungkin pihak tertentu lah yang bisa melakukan suatu prospek terhadap satu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, ya yang melakukan suatu pelanggaran di dalam sebelum pelaksanaan pilkada nanti. Tim Liputan mengabarkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Siak. Saudara, Panwaslu Kecamatan Dayun bersama UPIKA Dayun melaksanakan apel siaga penertiban alat peraga kampanye atau APK pada hari tenang jelang Pilkada serentak 9 Desember mendatang. Panwaslu Kecamatan Dayun beserta UPIKA melaksanakan apel siaga penertiban alat peraga kampanye. Kegiatan ini diprakarsai oleh Panwaslu Kecamatan Dayun, diikuti oleh camat, pihak kepolisian dan Ramil, Satpol PP, dan pengawas kelurahan serta pengawas tempat pemungutan suara sekecamatan Dayun. Camat Dayun dalam arahannya, Novendra Kasmara menyebut, kegiatan apel persiapan penertiban APK ini bagi penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Siak tahun 2020 berjalan dengan lancar, damai, dan aman. Diharapkan partisipasi masyarakat dalam menyalurkan hak pilih suaranya tahun ini dapat lebih meningkat. Pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2020 tinggal menghitung hari. Hari ini kita telah memasuki masa tenang. Yang menjadi perhatian adalah menyampaikan kepada masing-masing paslon yang ada di kecamatan untuk dapat menanggalkan alat peraga kampanye yang telah terpasang seperti baliho, spanduk, umbul-umbul maupun stiker-stiker yang terpasang di tempat-tempat umum. Dari Kecamatan Dayun, kontributor Muhammad Fadli, Tim Liputan mengabarkan. Saudara, mengakhiri masa tugasnya sebagai penjabat sementara Bupati Siak, Dr. Indra Agus Lukman menggelar silaturahmi dan salam perpisahan dengan Forkompimda, para asisten dan juga camat se-Kabupaten Siak. Mengakhiri masa jabatannya yang telah dijalani selama lebih dari 2 bulan sebagai penjabat sementara Bupati Siak, Dr. Indra Agus Lukman menggelar silaturahmi dan salam perpisahan bersama Forkompimda, asisten dan para camat se-Kabupaten Siak. Acara ini digelar di kediaman Rumah Dinas Bupati Siak, Kompleks Abdi Praja.
Pada kesempatan ini, Sekda Siak yang mewakili pemerintah daerah Kabupaten Siak mengucapkan rasa terima kasihnya kepada PJS Bupati Siak Dr. Indra Agus Lukman yang telah menjalankan tugasnya sebagai Bupati Siak selama lebih dari 2 bulan terakhir dengan baik. Ulang kedua kali, Pak. Nah, insya Allah mudah-mudahan tahun depan ketika 2024 nanti mungkin akan ada pemilihan lagi. Nah, mungkin pertepatan juga dengan pemilihan legislatif dan juga pemilihan gubernur. Tentunya kita selaku masyarakat Siak terutama itu yang namanya kepahaman, ketertiban dan kondusif dalam pemilihan ini kita lihat. Apalagi yang tinggal beberapa hari lagi. Saya sangat bahagia karena alhamdulillah di penghujung tugas saya ini saya dapat lakukan dengan baik. Dan di penghujung pula item yang kedua dari SK itu sebetulnya adalah APBD, Pak. Jadi alhamdulillah walaupun kawan-kawan waktu itu mulai mana bangkanya pedagang yang punya saja cukur rambut pun tidak. Setiap datang begini begitu apa segala macam. Pak Ketua pun menyampaikan ini itu segala macam. Dalam hati saya sebetulnya gelisah juga kalau sempat tak selesai, berarti tugas saya tak selesai juga. Tapi alhamdulillah ketika hari kemarin pas batas waktu yang telah ditentukan kita dapat menyelesaikannya langsung hari itu juga Pak Wan langsung cukur rambut langsung rapi pokoknya. Nampaklah sinar matanya itu. Selanjutnya, tokoh masyarakat Kabupaten Siak yang juga sekaligus sebagai Ketua Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak, Haji Wan Said juga menyampaikan petuah dan pesannya kepada Dr. Indra Agus Lukman agar dalam menjalankan tugasnya kembali sebagai Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau. Kami ada pengunjung Pak kemarin, jadi antara pertemuan kita itu agak jauh gitu lah. Tapi alhamdulillah pada hari ini walaupun hari ini hari perpisahan. Jadi ini suatu kehendak Allah. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapat berkah dari Allah SWT. Dan kami mewakili dari masyarakat dari Siak. Memang kami sangat berterima kasih sama Bapak. Selama Bapak bertugas ini memiliki sekarang di dalam keadaan politik sekarang ini, tetapi alhamdulillah Siak sekarang menang saja. Inilah saya bisa mengucapkan terima kasih. Dan juga kami dari masyarakat Siak mendoakan Bapak supaya Bapak artinya sehat, walafiat, panjang umur dan sukses dalam menjalankan tugas nanti apabila pulang ke tempat. Dr. Indra Agus Lukman dalam salam perpisahannya juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada masyarakat Kabupaten Siak yang selama dalam ia menjabat sebagai Bupati Siak telah menerima dengan baik dan di akhir masa jabatannya ia sempat menandatangani dan mengesahkan APBD Kabupaten Siak tahun 2021. Dan di akhir acara, Asisten 3 Dr. Andes Haji Jamaluddin beserta undangan menyerahkan cenderamata sebagai kenang-kenangan kepada Dr. Indra Agus Lukman. Tim Liputan mengabarkan. Saudara Kapolda Riau Brigjen Pol Agung Setia Imam Effendi melakukan peninjauan kesiapan sejumlah TPS yang berada di Kecamatan Minas. Kapolda Riau Irjen Polisi Agung Setia Imam Effendi SH SIK MSI didampingi oleh Danrem dan juga Danlanut 03 Wirabima beserta Bupati Siak Dr. Andes Haji Alfedri, Sekda Siak, Forkopimda dan juga OPD terkait mendampingi Kapolda Riau saat melakukan peninjauan di beberapa TPS di Desa Minas Barat, yakni TPS 2, 3 dan TPS 4 yang terletak dalam satu kawasan di lingkungan kantor Desa Minas Barat. Pada peninjauan ini, Kapolda Riau Irjen Polisi Agung Setia Imam Effendi berinteraksi dan menanyakan langsung kepada para petugas KPPS tentang segala kesiapan yang disediakan di masing-masing TPS dalam mengantisipasi penyebaran virus COVID-19.
Usai mengunjungi TPS 2, 3, dan TPS 4 di Desa Minas Barat, Kapolda Riau melanjutkan meninjau kesiapan TPS 04 di Desa Minas Jaya. Kapolda Riau tidak lupa berpesan kepada para petugas KPPS untuk tetap menjaga kesehatan dan juga protokol kesehatan agar dapat menjalankan tugas dari pencoblosan dengan stamina prima. Saya bersama Kasrem dan Pak Letkol Radik dari Lanut Rusmin Nuryadin datang untuk memastikan petugas pengamanan TPS sudah insert atau masuk ke TPS dan sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk pelaksanaan pencoblosan besok pagi. Dan tentu kami juga melihat sejauh mana kesiapan daripada TPS itu sendiri. Dari 3 TPS yang kita lihat, KPPS sudah bisa menjelaskan hal-hal yang saat ini menjadi perhatian kita bersama terkait dengan masalah protokol kesehatan yang harus dijalankan dalam pelaksanaan pencoblosan besok. Sudah disiapkan peralatannya, kemudian tata caranya sudah baik, dan saya rasa ini harus kita terus jaga. Dalam kunjungan ini, Kapolda Riau juga menyerahkan bingkisan kepada para petugas KPPS yang bertugas di TPS 2, 3, dan TPS 4 di Desa Minas Barat dan juga TPS 4 Desa Minas Jaya, serta berpesan agar masyarakat menggunakan hak suaranya dengan sebaik mungkin. Tim Liputan mengabarkan. Sementara itu, saudara, usai menyalurkan hak suaranya pada pencoblosan 9 Desember 2020 di TPS, Bupati Siak Alfedri menghimbau kepada seluruh masyarakat agar mendatangi TPS guna menyalurkan hak suara dan mematuhi protokol COVID-19. Saudara, usai menyalurkan hak suaranya di TPS 02 Kelurahan Kampung Rempah, Kecamatan Siak, Bupati Siak Haji Alfedri menyampaikan himbauan kepada masyarakat untuk mendatangi TPS guna menyalurkan hak suaranya. Menurutnya, satu suara akan menentukan nasib Kabupaten Siak untuk 5 tahun yang akan datang. Beliau juga mengingatkan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 sehingga tidak menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19. Karena pilkada yang berkualitas diharapkan mampu menghasilkan kepemimpinan yang berkualitas pula. Himbauan saya tentunya masyarakat hari ini menggunakan hak pilihnya dengan baik, karena satu suara menentukan nasib Kabupaten Siak ini, negeri ini di masa yang akan datang. Tentu datang ke TPS menggunakan hak pilih dengan memperlakukan protokol kesehatan dengan baik. Supaya masuk pemerintah, masuk KPU adalah jangan terjadi klaster baru COVID-19 yang disebut dengan klaster pilkada. Dan mudah-mudahan hari ini setelah pemungutan suara akan dilakukan penghitungan suara. Juga ikuti penghitungan suara dengan baik. Semoga nanti hasilnya bisa terpilih pemimpin Kabupaten Siak yang amanah tentunya, yang bisa membangun Siak menjadi kabupaten yang terbilang cemerlang dan gemilang. Dengan pilkada berkualitas diharapkan nanti terjadi bisa nanti menghasilkan kepemimpinan yang berkualitas insyaallah masa datang. Saudara, memang sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 ini berlangsung di tengah pandemi, sehingga pihak panitia penyelenggara dituntut lebih ekstra dalam melakukan tahapan pemungutan suara di tingkat TPS. Tim Liputan mengabarkan. Kabar Siak selanjutnya, saudara, dari pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Siak nomor urut 1, Said Abu Bakar Asegaf beserta istri melakukan pencoblosan penyaluran hak suara di TPS 010 Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak. Sementara pasangannya Reni Nurita melakukan pemilihan hak suaranya di TPS di Kecamatan Tualang. Tepat pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, pasangan calon Bupati Siak nomor urut 1, Said Abu Bakar Asegaf beserta istri mendatangi lokasi tempat pemilihan suara 010, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak dengan dikawal para simpatisan. Adapun calon wakil Bupati Siak dari pasangan nomor urut 1, Reni Nurita, melakukan hak pilihnya di Kecamatan Tualang. Seperti halnya pemilih yang lain, sebelum melakukan pencoblosan, Said Abu Bakar Asegaf terlebih dahulu mengikuti protokol kesehatan, seperti mencuci tangan, menggunakan sarung tangan, pengecekan suhu tubuh, dan melakukan pencoblosan di bilik suara.
Usai melakukan hak pilihnya, Said Abu Bakar Asegaf mengatakan bahwa dari awal tahapan pilkada hingga saat ini, pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Siak berjalan dengan aman dan kondusif. Untuk itu, ia mengucapkan terima kasih kepada pihak penyelenggara pemilu dan para simpatisan dari pasangan calon nomor urut 1 yang telah mengawal dan memantau jalannya pilkada tahun ini. Ya, baik, alhamdulillah. Selama menjalani proses kampanye sampai pada akhir di pencoblosan hari ini pada tanggal 9 Desember 2020 ini semua berjalan dengan baik. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada para penyelenggara KPU dan Bawaslu yang terus ikut, pihak kepolisian yang terus ikut bersama-sama mengamankan proses ini, dan alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Tentunya saya mengucapkan terima kasih juga kepada tim koalisi saya yang terus berjuang siang dan malam, ibu-ibu, relawan, emak-emak, tim relawan kami semua bekerja dengan siang malam dan tentunya dengan menjunjung tinggi semua peraturan-peraturan yang sudah digariskan. Dan alhamdulillah hari ini saya bersama istri beserta teman-teman yang lain hadir di TPS ini untuk memberikan hak suara dan semua berjalan dengan baik. Adapun jumlah pemilih di TPS 010 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak sebanyak 233 pemilih dengan kategori pemilih laki-laki sebanyak 114 orang dan pemilih perempuan sebanyak 119 orang. Diharapkan Pilkada Kabupaten Siak berjalan dengan aman dan kondusif serta terhindar dari penyebaran COVID-19. Tim Liputan mengabarkan. Selanjutnya, Saudara, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak dari nomor urut 2, Alfedri Husni Merja, melakukan pencoblosan di TPS tanggal 9 Desember 2020 di TPS 02 Kelurahan Kampung Rempak dan TPS 09 Kelurahan Kampung Dalam. Saudara, pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Siak nomor urut 2 Alfedri Husni melakukan pencoblosan di tempat yang terpisah, di mana untuk calon Bupati Siak sendiri Haji Alfedri menyalurkan hak suaranya di TPS 02 Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak. Kehadiran beliau di TPS 02 ini didampingi istri Hajara Sidah dan juga putrinya yang tiba sekitar pukul 9:14 waktu Indonesia Barat. Sama seperti DPT lainnya yang menyalurkan hak suaranya pada Pilkada serentak 9 Desember ini, setibanya di tempat pemungutan suara, calon Bupati Haji Alfedri bersama istri dan juga putrinya juga diwajibkan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan mencuci tangan terlebih dahulu, pengecekan suhu tubuh, dan melakukan pencoblosan sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak KPU. Untuk di TPS 02 sendiri, sebanyak 272 pemilih menyalurkan hak suaranya pada Pilkada serentak 9 Desember ini. Sementara untuk calon Wakil Bupati Siak nomor urut 2 Husni Merza didampingi istri tiba di TPS 09 Kelurahan Kampung Dalam pada pukul 9:20 waktu Indonesia Barat untuk menyalurkan hak suaranya, di mana sebelum menyalurkan hak suaranya, calon Wakil Bupati Siak nomor urut 2 Husni Merza dan istri juga diwajibkan mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Beliau mengharapkan proses pilkada serentak ini dapat berjalan dengan baik dan lancar hingga proses penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh pihak KPU. 2020 ini alhamdulillah berjalan dengan aman, damai, lancar. Paling tidak sampai dengan saat ini saat kita pencoblosan pada hari ini, dan kita berharap mudah-mudahan ini proses ini terus berlangsung dengan baik, terus berlangsung dengan lancar, damai sampai nanti penghitungan suara dan sampai nanti penetapan calon terpilih. Tim Liputan RPK dan Siak Televisi mengabarkan. Sementara itu, informasi berikutnya, Saudara, dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Siak nomor urut 3, Said Arif Padilah beserta istri menyalurkan hak suaranya di TPS 05 MDTA Al-Fatah, Kampung Dalam, Kecamatan Siak. Saudara, setibanya di tempat pemungutan suara, pasangan calon Bupati nomor urut 3 Said Arif Padilah yang didampingi istri Ibu Haja Jamilah dan rombongan diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan COVID-19 seperti mencuci tangan, pengecekan suhu tubuh, dan melakukan pencoblosan sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak KPU. Pasangan calon Bupati nomor urut 3 ini menyalurkan hak suaranya guna pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak tahun 2020
bertempat di TPS 5 MDTA Al-Fatah, Jalan Duku, Kampung Dalam, Kecamatan Siak. Ditemui usai melakukan pencoblosan, calon Bupati Said Arif Fadila mengharapkan agar pilkada serentak yang berlangsung hari ini bisa berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Dan yang jelas kita berdoa kepada Allah, pilkada ini berjalan aman, lancar, dan tidak ada satu masyarakat pun yang terpengaruh dengan politik uang. Kita tahu bahwa pemerintah ingin pilkada ini bersih, baik, berjalan lancar, tanpa dinodai oleh hal-hal yang bersifat negatif. Sementara itu, di tempat terpisah, calon Wakil Bupati nomor urut 3 Sujarwo bersama istri juga menyalurkan hak suaranya di TPS 01 Kampung Benteng Hilir, Kecamatan Mempura. Saudara, selain 3 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak yang menyalurkan hak suaranya tanggal 9 Desember 2020, ada juga tokoh masyarakat sekaligus Bapak Pembangunan Kabupaten Siak, Haji Arwin AS, yang menyalurkan hak suaranya di TPS 02, Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak. Selain calon Bupati Siak nomor urut 2 yang menyalurkan hak suaranya, tokoh masyarakat Siak Haji Arwin dan istri, serta asisten 3 Setda Siak juga menyalurkan hak suaranya di TPS 02 Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak. Ditemui usai menyalurkan hak suaranya, Haji Arwin mengungkapkan bahwa masyarakat yang memiliki hak pilih diharapkan untuk dapat mendatangi TPS, karena hal ini menjadi tanggung jawab bersama dalam menentukan pilihan Kabupaten Siak ke depannya, terutama dalam hal pembangunan. Mudah-mudahan yang mempunyai hak pilih datanglah ke TPS gitu ya. Karena kita ini kan tanggung jawab bersama untuk menentukan pilihan kita, siapapun lah yang dipilih kan gitu. Jadi ini menentukan nasib masa depan Kabupaten Siak sendiri, terutama untuk kelanjutan pembangunan Siak yang dulu susah payah kita meletakkan dasar-dasar pembangunan Siak ini. Ya. Mudah-mudahan ini berlanjut, ya. Siapapun nanti akan duduk jadi bupati. Kesadaran masyarakat dalam menyalurkan hak pilih tentunya sangat diharapkan meskipun berlangsung di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini dan mengunjungi tempat pemungutan suara sesuai jadwal yang telah ditentukan. Tim Liputan mengabarkan. Bupati Siak Alfedri usai menyalurkan hak suaranya melakukan kunjungan bersama dengan rombongan untuk peninjauan di beberapa TPS yang ada di Kecamatan Siak, Kecamatan Mempura, dan Kecamatan Bungaraya. Saudara, usai menyalurkan hak suaranya di TPS 2 Kampung Rempak, Bupati Siak Dr. Andes Haji Alfedri yang didampingi oleh Sekda Siak Haji Arfan Usman, para asisten kepala OPD terkait dan juga petugas Des Pilkada Kabupaten Siak langsung melakukan peninjauan di beberapa TPS. Mulai dari TPS 1 Desa Mempura yang berlokasi di PDTA Itihas Sulwatonia, Kecamatan Mempura, dan dilanjutkan ke TPS 8 yang bertempat di Gedung Tengku Maharatu Siak, dan TPS 9 yang bertempat di Panggung Siak Permada, Kecamatan Siak. Dalam pemantauan langsung di beberapa TPS, jalannya pencoblosan pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 ini berjalan lancar dan terkendali, masih dengan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Kami lihat dari pantauan hari ini sampai tanggal 11 ini rata-rata sudah menggunakan hak pilih di atas 50%. Ya, 50-60%. Nah, dan kami sudah mendapat laporan juga dari Des Pilkada yang ada di kecamatan yang sedang melaksanakan tugas. Rata-rata masyarakat datang ke TPS dengan antusias, tidak terlalu terganggu dengan COVID-19. Semoga pilkada berjalan dengan lancar di Kabupaten Siak dan masyarakat semuanya yang bisa terjaga dari penularan dari COVID-19 dengan protokol kesehatan yang sudah dilaksanakan dengan baik. Dan usai meninjau beberapa TPS di Kecamatan Mempura dan TPS Kecamatan Siak, Bupati Siak Haji Alfedri melanjutkan peninjauan di TPS Kampung Suak Merambai dan juga Kampung Bungaraya, Kecamatan Bungaraya. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, usai berakhirnya masa pemungutan suara pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, sejumlah TPS melakukan penghitungan surat suara.
Di antaranya ada 2 TPS, yakni TPS 010 dan TPS 011, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, dan proses penghitungan surat suara ini berjalan aman, kondusif. Saudara, penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak di 2 TPS, yakni TPS 010 dan TPS 011, Kelurahan Kampung Dalam berjalan lancar dan jujur. Dari hasil penghitungan keseluruhan di TPS 010, pasangan calon nomor urut 1 memperoleh sebanyak 47 suara dan nomor urut 2 memperoleh sebanyak 118 suara dan nomor urut 3 memperoleh sebanyak 37 suara. Selain di TPS 010, pasangan nomor urut 02 Alfedri dan Husri Mirza unggul di TPS 011 dengan jumlah suara sebanyak 75 suara. Sementara pasangan nomor urut 1 Said Abu Bakar Asegab dan Randy Nurita memperoleh 32 suara dan untuk nomor urut 03, pasangan Said Arif Fadilah dan Sujarwo sebanyak 35 suara. Dari pantauan di lapangan hingga saat ini masih berlangsung penghitungan suara di sejumlah TPS yang ada di Kabupaten Siak dan masih menunggu hasil keputusan dari pihak KPU untuk menetapkan kemenangan pasangan calon. Tim Liputan mengabarkan. Demikian saudara informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Kabar Siak kali ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.